Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan fillah rahimakumullah. Teman-teman semua yang insyaallah saya cintai dan juga insyaallah Allah cintai, Allah ridhai. Alhamdulillah biidznillah kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berupa nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan, nikmatnya kesehatan, nikmatnya bisa menuntut ilmu. Ini semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ini nggak bisa menghitung nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Itu kata Allah. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yang pertama, dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, dengan menggunakan tubuh kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mata kita misalnya. Kita pastikan mata kita melihat apa-apa yang dihalalkan dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tangan kita, pastikan tangan kita memegang apa-apa yang dihalalkan saja dan menjauhi dari apa-apa yang diharamkan. Semua tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, pastikan kita jauhkan diri kita ini dari hal-hal yang diharamkan dan pastikan kita harus bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat beri salam kita senantiasa sudah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini ada 67 peserta ya. Walaupun mungkin memang nggak sebanyak biasanya. Biasanya itu di atas 100 ya mungkin bahkan kalau di bulan kemarin ya kalau nggak salah sampai 300 orang yang hadir di kajian. Walaupun sekarang tidak seramai biasanya, tapi alhamdulillah ya kami ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan. Mungkin karena faktor waktu, dadakan juga, dan juga dari jamnya malam, dan juga harinya hari Jumat. Jadi mungkin nggak seramai biasanya. Tapi tidak masalah ya semoga dengan adanya kajian ini walaupun tidak sebaik biasanya kita masih bisa mendapatkan keberkahan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semua, ya, izin mengingatkan juga ya. Insya Allah pada malam ini pun ada kesempatan nih buat teman-teman ya. Insya Allah ada 5 orang beruntung yang akan mendapatkan buku secara gratis. Ya, jadi Anda punya buku judulnya Dari Quran untuk Penghafal Al-Quran. Ya, apa judulnya? Dari Quran untuk penghafal Quran. Nah, buku ini insya Allah nanti akan saya bagikan kepada 5 orang beruntung yang ikut kajian, yang memperhatikan dari awal sampai akhir, serta mencatat dan juga diposting di Instagramnya. Ya, boleh di story-nya masing-masing ataupun di feed-nya masing-masing. Boleh ditulis ataupun edit silakan, terserah antum. Insya Allah nanti ada 5 orang beruntung insya Allah. Oke, jadi ini ya untuk tema kita hari ini adalah tak ada kata terlambat untuk menjadi hafiz Quran. Jadi kenapa Anda pengen mengambil judul ini? Karena banyak orang yang pengen menghafal Quran, ya, tapi karena merasa dirinya sudah tua, ya sudah merasa telat, akhirnya apa? Dia tidak mau melanjutkan proses menghafal Qurannya. Padahal apa? Padahal tidak ada kata terlambat untuk menjadi penghafal Quran. Berapapun umur kita, silakan menghafal aja. Ya, karena Quran aja diturunkan kepada Muhammad di umur berapa? 40 tahun. Jadi ya, tidak ada kata terlambat untuk menjadi penghafal Quran. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi hafiz Quran. Semoga materi kita pada malam ini bisa menjadi materi yang bermanfaat buat antum semua, termasuk anak pribadi insya Allah. Ya. Dan insya Allah untuk materi kita pada malam ini akan dibagi menjadi dua.
Yang pertama, tentang apa? Ya, tentang mengubah beberapa mindset yang salah, ya, kita harus benarkan, yang harus kita benarkan. Jadi nanti ada sekitar, kalau nggak salah ada empat ya, ada empat mindset yang harus kita luruskan. Yang mungkin pada awalnya baik yang salah kaprah, yang salah mindsetnya, yang salah pola pikirnya, nanti kita luruskan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan membahas tentang apa? Tentang cara bagaimana ya kita bisa sukses dalam proses menghafal Al-Quran. Silakan ya diperhatikan, dicatat, insya Allah ingat ya, akan ada 5 orang ya yang beruntung yang akan mendapatkan buku secara gratis, insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Bagian pertama, tentang apa? Tentang mengubah mindset dalam proses menghafal Al-Quranul Karim. Jadi di sini saya akan mengutip ada beberapa mindset ya yang harus kita benarkan, yang harus kita luruskan dalam proses menghafal Al-Quran. Yang pertama, yang pertama adalah menghafal itu tidak memandang umur. Berapapun umur kita, berapapun umur antum, ya tidak ada batasan teman-teman semua. Pengen antum 10 tahun silahkan menghafal. Pengen antum 20 tahun silahkan menghafal. Pengen antum 30 tahun atau bahkan 60 tahun silahkan menghafal. Karena apa? Tidak ada kata terlambat dalam proses menghafal Quran. Berapapun umur antum, berapapun umur kita, ya ingat teman-teman semua, tidak ada kata terlambat untuk menghafal Quran. Ya, coba kita lihat, ya. Yang saya kutip dari Islam Post, ya. Ada seorang nenek berumur 82 tahun, Masya Allah. Beliau mampu menghafal Quran 30 juz. Bayangkan, menghafal, ya, 82 tahun umurnya. Ya. Dan ternyata beliau itu baru mulai menghafalnya di usianya ke-70. Jadi kurang lebih beliau menghafal Quran selama berapa? Selama 12 tahun. Jadi baru mulai menghafal di umur 70. Ya. Dan 12 tahun kemudian, Masya Allah, Allah mampukan beliau sampai menghafal Quran 30 juz semua yang beliau hafalkan. Coba kita lihat ya, seorang nenek-nenek ya yang baru mulai menghafal di usia yang 70 tahun dan Masya Allah luar biasanya 12 tahun kemudian karena beliau berusaha, beliau berikhtiar ya, beliau bisa menghafal Quran 30 juz. Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya ya menghafal Quran itu ya tidak memandang umur ya, mau berapapun umur kita insya Allah kita bisa menghafal Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada contoh lain, ada kisah nenek berusia 75 tahun ya, beliau bisa menghafal Quran padahal apa, padahal beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bayangkan, beliau buta ya, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, tidak bisa menulis, tapi luar biasa teman-teman semua. Sangat-sangat luar biasa. Walaupun beliau ada orang tua, namanya Nenek Melisa. Beliau sangat tua, 75 tahun. Dan beliau pun buta, qadarullah buta. Allah ambil penglihatannya. Tapi Masya Allah, Allah berikan hal yang lebih luar biasa daripada penglihatan. Apa? Rasa semangat untuk bisa menghafal Al-Quran. Bayangkan, di umur 75 tahun bisa menghafal Al-Quran. Sementara kita nih, yang masih muda nih, biasanya ada anak muda masih 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun, mengeluh, Ustadz, apakah saya sudah telat menghafal Quran? Tidak. Tidak ada kata terlambat dalam proses menghafal Quran. Berapapun umur kita, ya, tidak ada kata terlambat dalam proses menghafal. Ya. Jadi kalau ada kesempatan, langsung mulai. Ya. Oke, yang kedua, mindset kedua. Kalau yang pertama tadi menghafal tidak memandang usia, yang kedua adalah menghafal itu tidak ada patokan waktunya. Jadi misalnya kita harus menghafal setahun, nggak harus. Memang kalau di pondok ada yang setahun doang, di pondok ada yang 3 tahun ada yang 3 tahun doang gitu kan. Tapi teman-teman semua, Nabi kita aja Nabi Muhammad SAW berapa tahun beliau belajar dan juga menghafal Quran? Ya, kurang lebih 23 tahun. Begitu juga para sahabatnya. Ya, ada sahabat bernama siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar itu menghafal dan juga baca Quran Al-Baqarahnya aja, bayangkan. Menghafal Al-Baqarahnya aja 8 tahun. Dan ayahnya Umar bin Khattab menghafal Al-Baqarah 12 tahun. Sementara kita ya yang mungkin baru menghafal 8 hari ya, atau menghafal 8 bulan, atau baru menghafal 8 minggu gitu kan. Baru beberapa hari aja, baru minggu aja kita sudah mengeluh.
kok nggak hafal-hafal, kok nggak lancar-lancar, kok nggak mungkin-mungkin. Padahal apa? Menghafal itu tidak ada patokan waktunya. Karena menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, tapi apa? Tentang seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokus pada ziarahnya, jangan fokus pada jumlahnya. Fokus kita kepada apa? Pada kenikmatannya, pada proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak orang ya yang afwan ya, yang beliau ini buru-buru ya, terburu-buru dalam proses menghafalnya. Dia bisa menghafal Quran 30 juz dalam waktu sebulan 2 bulan. Tapi setelah hafal apa? Dia hilangkan hafalannya. Dia tidak murojaah, dia tidak ikhtiar menjaganya. Ini yang bahaya. Maka yang perlu kita ingat teman-teman semua, ya, menghafal itu tidak ada patokan waktunya. Maka dari itu, jangan sampai kita terburu-buru dalam proses menghafal Quran. Karena Allah menyampaikan, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau ingin cepat-cepat menghafal Quran. Karena sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu dari dalam. Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu ada keinginan ya untuk cepat-cepat menghafal Quran. Tapi Allah ingatkan, wahai Nabi Muhammad, jangan kau terburu-buru, jangan kau tergesa-gesa. Allah pun menyampaikan, Fata'adallahul malikul haqq, wa la ta'jal bil Quran. Lihat kalimat yang ini. Anda pengen meng-highlight kalimat ini. Wa la ta'jal bil Quran. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau tergesa-gesa dengan Al-Quran, tergesa-gesa dalam menghafalnya, tergesa-gesa dalam apalagi membacanya. Ya, pokoknya dengan Al-Qur'an ya kita nggak boleh tergesa-gesa dalam dalam menghafal ataupun dalam membaca, dalam mempelajari. Ya, jangan tergesa-gesa. Wala ta'jal bil Qur'an. Kata kata Allah, jangan pernah terburu-buru, jangan pernah tergesa-gesa dengan Al-Quran. Karena pada hakikatnya menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa seberapa banyak, tapi tentang seberapa kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ziarah mati-matian, dia bisa menghafal 1 2 juz dalam waktu 1 hari misalnya. Tapi ketika merojaah dia nggak bisa 1 juz pun. Ini yang sedih, ini yang parah. Dia bisa menghafal Quran, ya, bahkan dia di wisuda sampai nangis, Masya Allah bahagia. Tapi ketika dia sudah di wisuda, dia meninggalkan hafalannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka jangan kejar cepatnya, tapi perlahan tapi pasti. Kita kejar nikmatnya, kita kejar istiqomahnya. Jelas ya? Itu yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga. Sukses menghafal itu bukan ketika hafal, tapi ketika bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah yang pertama kita membahas tentang bahwa menghafal itu tidak ada patokan umur. Yang kedua, menghafal itu tidak ada patokan waktu. Yang ketiga, ya, menghafal itu bukan ketika kita hafal, ya. Sukses menghafal Quran itu bukan ketika kita hafal, tapi apa? Ketika kedekatan kita kepada Allah makin bertambah. Ingat ayat ini, Allah menyampaikan, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepadamu pelajaran itu Al-Qur'an dari Tuhanmu. Itu sebagai apa? Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat yang bagi orang beriman. Jadi Allah menyampaikan bahwa Quran ini datang kepada kita untuk apa? Yang pertama sebagai apa? Mau'izah, menjadi pelajaran. Yang kedua, syifa, menjadi obat atau penyembuh dalam penyakit kita. Huda, petunjuk, rahmah dan juga rahmat bagi kita orang beriman. Ya, jadi ada 4 tujuan utama. Jadi Quran diturunkan untuk apa? Yang pertama, mau'izah, menjadi pelajaran. Yang kedua, menjadi syifa, menjadi penyembuh. Menjadi huda sebagai petunjuk. Dan yang terakhir apa? Rahmah. Ya, jadi tugas kita dengan Quran itu bukan apa? Kewajiban kita kepada Quran bukan sekedar membacanya saja, bukan sekedar menghafal saja, tapi apa? Menjadikan Quran sebagai mau'izah, menjadikan Quran sebagai syifa, menjadikan Quran sebagai huda dan juga rahmat bagi kita. Ya, jadi ubah tujuan kita. Tujuan kita dekat dengan Quran, ya, bukan untuk hafal saja, ya, tapi untuk apa? Untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ubah mindsetnya.
Sukses menghafal itu bukan ketika kita hafal, tapi ketika bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan. Ya. Kenapa Anda bilang ini? Karena banyak orang yang baru mulai menghafal, ketika dia merasakan kesulitan dalam menghafal, dia merasa bahwa bukannya dia tenang, dia malah apa? Dia sedih, dia galau, dia gundah hatinya. Ini yang salah pemikirannya. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, ternyata Quran itu apa? Sumber kebahagiaan. Walaupun misalnya kita menghafal, ternyata nggak hafal-hafal, Allah masih memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita murojaah misalnya, ternyata nggak lancar-lancar, tapi Allah pasti memberikan kebahagiaan. Apa kata Allah? Allah menyampaikan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah menyampaikan teman-teman semua, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, yang paling benar kata Allah. Dan memberi kabar gembira, kabar bahagia kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, kebaikan, bahwa bagi mereka adalah pahala yang sangat besar. Jadi Allah menyampaikan bahwa Quran turun untuk apa? Memberi apa? Sumber kebahagiaan, sumber gembira bagi semua orang teman-teman semua. Ya. Jadi misalnya kita lagi menghafal, ternyata kita nggak hafal-hafal, ternyata kita nggak lancar-lancar misalnya, nggak apa-apa, nggak usah sedih, nggak usah gundah, nggak usah galau, karena di balik kita berikhtiar itu, ya Allah menyiapkan pahala yang sangat luar biasa. Allah menyiapkan pahala yang sangat apa? Yang sangat membahagiakan kita. Karena dari satu huruf yang kita baca saja, Allah Rasul menyampaikan apa? Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Rasul menyampaikan, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu kata Rasul apa? Akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, kita membaca alif lam mim. 3 huruf yang kita baca, 30 pahala yang kita dapatkan. Apakah bahagia? Bahagia. Coba bayangkan lagi. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada sekitar belasan huruf yang kita baca, ya, maka ada seratusan lebih pahala yang kita dapatkan. Bayangkan kalau kita membaca satu halaman, membaca 2 juz, 3 juz, 4 juz. Kita membaca rutin tiap hari misalnya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dan ini adalah sumber kebahagiaan bagi kita seharusnya. Ya, jadi bagi antum yang sedang menghafal, walaupun antum misalnya menghafal nggak hafal-hafal, nggak usah sedih. Ketika antum murojaah nggak lancar-lancar, nggak usah galau. Karena insya Allah di balik itu ada sumber kebahagiaan. Kita akan diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, dan diberikan pahala yang sangat berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Ya, maka itulah 4 mindset yang harus kita luruskan ketika menghafal Quran. Yang pertama apa? Menghafal tidak memandang umur. Berapapun umur antum, ya ingat tidak ada batasan teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua menghafal Quran tidak berpatokan dengan waktu. Ya, jadi nggak harus tahun, nggak harus 2 tahun. Walaupun antum ternyata 20 tahun belum menghafal Quran nggak apa-apa. Walaupun misalnya antum 30 tahun belum menghafal nggak apa-apa. Kalau ternyata nggak selesai nggak apa-apa juga. Karena Allah akan menilai kita dari niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita ini tergantung apa? Pada niatnya. Kalau niat kita baik maka insya Allah Allah akan sempurnakan amal kita. Allah akan sempurnakan niat kita. Yang ketiga, sukses menghafal itu bukan ketika hafal, tapi ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Quran sumber kebahagiaan. Ya, jadi walaupun kita susah menghafal misalnya, atau kita nggak lancar-lancar ketika meroja, nggak usah sedih, nggak usah galau, karena pada hakikatnya Quran sumber kebahagiaan. Ya, ini adalah 4 mindset yang harus kita luruskan ketika proses menghafal Quran. Lanjut ya. Nah, pertanyaan kedua atau bagian kedua, bagaimana caranya agar kita bisa dimudahkan dalam proses menghafal Quran? Atau bagaimana caranya agar kita bisa sukses dalam proses menghafal Quran? Ya, ada beberapa ini ya, saya catat. Yang pertama adalah tentu membulatkan niat dan juga tekad yang kuat. Pastikan niat kita
hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menghafal bukan karena manusia. Kita menghafal bukan karena mengejar pujian. Kita menghafal bukan karena ingin diwisuda. Kita menghafal bukan untuk dunia. Tapi kita menghafal untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga yang kedua, tekad yang kuat ya. Pastikan ya ketika antum menghafal itu ya, antum punya tekad yang kuat. Jangan sampai antum bilang saya pengen hafal Quran, tapi antum nggak punya tekad yang kuat. Niat doang nggak cukup ya, omongan doang nggak cukup. Antum harus apa? Harus ada tekad yang kuat ya. Antum harus berusaha semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah rutin menghafal sedikit demi sedikit. Nah, bagi antum ya, bagi teman-teman semua yang mungkin di tengah kesibukan ya, sibuk kuliah, sibuk ngajar, sibuk ngurus orang tua, sibuk ngurus anak, sibuk apapun itu ya, antum pengen menghafal silakan menghafal ya. Caranya apa? Udah, antum punya niat yang kuat, lalu mulai rutin menghafal sedikit demi sedikit. Mungkin sehalaman per hari nggak apa-apa. Mungkin per hari dua baris nggak apa-apa misalnya. Atau sehari cuma satu baris nggak apa-apa. Satu hari satu ayat nggak apa-apa. Semampu antum. Yang penting apa? Rutin. Ya, ketika antum merutinkan, insya Allah antum akan mendapatkan hasil yang antum inginkan. Insya Allah. Lalu yang ketiga, nah ini yang nggak kalah penting. Selain niat dan juga antum tadi mulai menghafal, pastikan antum ada guru yang senantiasa membimbing antum. Jangan sampai antum menghafal tapi antum nggak punya guru. Jangan sampai antum menghafal tapi antum nggak punya pembimbing. Ini yang salah. Ini yang salah. Karena ada sebuah ungkapan dari seorang ulama. Apa ungkapannya? Man lam yakul lahu syekh fa syaikhu syaitan. Barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Ya, jangan sampai ya, jangan sampai kita ini menghafal tapi nggak ada gurunya. Jangan sampai kita belajar Quran tapi nggak ada gurunya. Ya, kenapa? Karena ada tiga resiko yang kita dapatkan kalau kita menghafal, tapi kita nggak ada gurunya. Yang pertama, nanti bacaan kita banyak salahnya. Karena dengan ada guru itu, kita akan dibenarkan, akan diarahkan dengan bacaan yang benar. Tapi kalau kita nggak punya guru, kita nggak punya seorang yang bisa membenarkan kita, maka pada hakikatnya pasti kita banyak salahnya sebagaimana Rasul ya. Nabi Muhammad SAW ya. Nabi itu menghafal nggak sendirian, nggak otodidak, tapi ada gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ada guru yang membimbing beliau. Juga para sahabat. Para sahabat itu menghafal, belajar Al-Quran bukan otodidak, bukan sendiri, tapi apa? Ada gurunya. Siapa gurunya? Guru Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang selalu sambung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, seterusnya sampai sekarang. Jadi yang sampai antum menghafal tapi antum nggak ada gurunya. Yang kedua, kualitas hafalan yang lemah. Ya, jadi ketika antum menghafal, ya, tapi antum nggak punya guru yang membimbing, ya, maka resikonya apa? Kualitas hafalan yang lemah. Dan yang ketiga adalah antum akan mudah putus asa. Ya, jadi kalau antum menghafal, ya, pasti nanti ada di fase sulit menghafal, ya, bosan menghafal. Maka di sini pentingnya seorang guru. Guru yang mengarahkan, guru yang memberikan motivasi. Maka pentingnya bagi kita ketika menghafal harus ada guru yang membimbing. Pertanyaannya, Ustadz, saya pengen menghafal tapi nggak ada gurunya. Saya pengen murojaah tapi nggak ada gurunya. Saya sibuk kuliah, saya sibuk kerja, saya sibuk segala macam. Apa solusinya? Ya, kami ada solusinya. Kami dari Khadimul Quran, ya. Jadi kami dari lembaga Khadimul Quran, ya, punya kelas tahfidz online, ya, yang dimana kelas tahfidz ini, ya, sudah diikuti oleh ribuan santri. Ya, ini maaf ya, ini posternya belum diubah. Ini seharusnya untuk periode bukan Oktober, tapi periode di bulan nanti, bulan depan ya. Untuk bulan Juli insya Allah. Ya, jadi sudah dibuka ya. Jadi kita akan membuka pendaftaran ya. Untuk antum yang pengen ziyadah, daftar kelas Terus ini ziyadah. terbaik. Yang antum pengen kelas merojah, daftar kelas merojah. So, antum pengen Bagus kelas ini. privat ya, antum daftar kelas privat. Ya, silakan bagi teman-teman semua yang pengen mendaftarkan dirinya ke kelas tahfidz online Khodimul Quran ya, langsung Minggu hubungi nomor ya. admin ya di 0898 2247
0811 ya, nanti akan diarahkan kepada admin insya Allah ya. Jadi ini yang pengen menghafal Quran, yang pengen murojaah, mungkin bingung setoran di mana, bingung pengen tempat pengen murojaah di mana, maka insya Allah kami dari Khodamul Quran bisa menjadi solusi buat antum. Kenapa? Karena yang pertama waktunya fleksibel, itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran insya Allah berpengalaman. Ya, yang ketiga, insya Allah biaya terjangkau. Berapa biayanya? 125.000 aja. Terus ada kajian rutin seperti ini ya. Lalu kelas ikhwan dan akhwat terpisah. Jadi untuk yang perempuan dengan ustazah, yang ikhwan dengan ustaz. Ya, dan nanti ada mendapatkan sertifikat. Ya, terus insya Allah mendapatkan komunitas juga insya Allah. Ya, silakan bagi teman semua yang pengen ikut kelas tahfidz online, yang pengen menghafal, pengen murojaah, bisa daftarkan diri antum ke nomor ini ya, 0898 2247 881. Oke. Baik, lanjut ya. Selanjutnya, yang keempat adalah perkuat sabar dan perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nanti ketika menghafal ya, kita akan menemukan di mana fase kita sulit menghafal. Ketika kita menghafal nggak hafal-hafal, ketika meroja nggak lancar-lancar, maka perkuat sabar dan juga perbanyak syukur. Kenapa? Yang pertama syukur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la in syakartum la azidanakum. Allah bilang, sesungguhnya kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatnya untuk kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu nggak mau bersyukur, kalau kamu ingkar, maka pasti azabku sangatlah berat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya sedang susah menghafal, kita menghafal, udah bersyukur aja. Kita punya hidayah menghafal aja sebuah kenikmatan. Nah, ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan pahala yang berlimpah bagi kita. Itu indahnya. Maka perbaik syukur. Yang kedua, perbaik sabar. Ya, karena sabar itu salah satu ciri orang bertakwa. Allah menyampaikan, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Jadi Allah bilang bahwa orang-orang bersabar ini adalah salah satunya ciri-ciri orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah menyampaikan bahwa takwa itu salah satu wasilah kemudahan bagi kita. Yang kita pengen dimudahkan menghafal, pengen dimudahkan murojaah, maka bersabarlah. Dan sabar itu ciri-ciri yang bertakwa. Dan orang bertakwa akan diberikan kemudahan dalam proses menghafalnya, proses murojaahnya, dan proses pengamalannya insya Allah. Jadi itu ya, itu yang keempat ya, perkuat sabar dan juga perbanyak syukur. Dan terakhir adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, kita pengen hafal minta sama Allah. Kita pengen merojah kita minta sama Allah. Kita pengen mungkin minta sama Allah. Kita pengen diberikan kenikmatan minta sama Allah. Terus semua hal kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal sepele pun minta sama Allah. Kita pengen A, minta sama Allah. Kita pengen B, pengen C, pengen sampai Z, kita minta sama Allah. Apapun permintaannya, minta sama Allah. Karena pada hakikatnya apa? Kita ini hamba yang nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghafal bukan karena kita, tapi karena Allah. Kita bisa mutkin bukan karena kita, tapi karena Allah. Kita bisa taat bukan karena kita, teman-teman semua. Tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa doa yang bisa diamalkan ya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hafalan seperti hafalannya para nabi, pemahaman seperti pemahaman para rasul, dan ilham seperti ilhamnya para malaikat. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, lanjut ya. Yang kedua, ya ada doa yang bagus juga nih. Allahumma rzuqni hubbal Quran
wasyauqa ila qiraatin. Ini doa agar diberikan kecintaan kepada Al-Quran. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Quran dan rindu dalam membacanya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Kedua yang tiga nih, doa agar diberikan lancarnya hafalan. Ini doa yang diajarkan oleh Ustadz Saiful Bashir, ya. Belum menyampaikan kalau pengen lancar, ya. Setelah kita murojaah, amalkan doa ini. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir sebagaimana air mengalir. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Oke. Jadi gitu ya. Silakan diamalkan. Ini doa yang pertama, doa kedua, dan juga tiga. Semoga bermanfaat. Dan tadi ya, bagi teman-teman yang pengen menghafal tapi bingung tempatnya di mana, pengen waktunya fleksibel dan juga biayanya terjangkau, bisa daftarkan diri antum ke kelas tahfidz Khadimul Quran. Insyaallah untuk periode Juli sudah kami buka. Ya silakan daftarin antum karena untuk ininya sangat terbatas ya santrinya. Untuk kuotanya terbatas. Silakan segera daftar ya Mami juga kalau bisa ke nomor admin 0898 2247 881 ya. Oh ya selain itu juga ada punya buku ya. Ada 4 buku. Yang pertama bukunya judulnya Murojaah Rasa Ziyadah. Ada buku Hafiz Quran Kepacaran. Ada buku dari Quran untuk penghafal Quran. Dan juga ada buku Penghafal Quran Tapi Maksiat. Nah, buku ini lagi diskon ya. Bisa langsung ke store kami ya di Shopee namanya Koku Store ya, atau juga boleh tanya-tanya dulu atau pesan manual melalui admin kami di 0895 4050 83169 insyaallah. Yang bagi teman-teman pun yang misalnya pengen beli manual ya, pengen 3 buku atau 4 buku, insyaallah kami kasih free ongkir ya. Pengen ke misalnya ke Sulawesi, pengen ke Aceh, pengen ke Kalimantan, Insya Allah kami kasih free ongkir untuk pembelian 4 buku sekaligus ya. Jadi kalau pengen beli 4 buku sekaligus, Insya Allah kami kasih free ongkir kalau pesan manual ya di admin kami ya di 0895 4050 8319. Oke, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kejadian kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah untuk materi tadi sampaikan. Selanjutnya teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Bisa ditulis di kolom komentar atau raise hand ya. Sebelum tanya, mungkin ini ya kita dokumentasi dulu ya. Mungkin bagi teman semua yang pengen dapat dokumentasi, ya boleh dibuka kameranya ya. Insya Allah sekarang kita akan dokumentasi dulu sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab mungkin bisa 3 aja ya. Mungkin nanti sisi bisa di grup sisanya. Insya Allah. Silakan bagi teman semua boleh dibuka kameranya. Nanti untuk dokumentasinya saya kirim di grup ya insya Allah. Silakan bagi teman semua yang masih ditutup kameranya boleh dibuka dulu sebentar ya. Jadi kita foto dulu ya. Juga mohon doanya teman-teman ya. Teman-teman doa-doanya insya Allah ini lusa hari Ahad jam 7 malam karena kembali berangkat ke Turki. Jadi mohon doanya semoga nanti dimudahkan, dilancarkan, dan juga mohon doanya semoga nanti ujiannya di hari Selasa itu, Selasa depan itu bisa dimudahkan, dilancarkan insya Allah. Mohon doanya ya, semoga semuanya dimudahkan. Silakan ya, kita foto dulu ya dari slide pertama dulu ya. Bentar. Siap ya. Slide pertama. Senyum ya. Satu, dua, tiga. Oke.
Coba lagi ya. Coba lagi ya. Kita cek dulu. Saya pertama lagi ya. Saya pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi sekali lagi ya. Lagi berbanyak. Satu, dua, tiga. Oke, syukran. Barakallah fiik. Oke, boleh lanjut. Saudara Dewi untuk melanjutkan jadi MC. Oke, teman-teman, untuk pertanyaan silakan bisa disampaikan di kolom komentar atau yang mau raise hand silakan. Silakan mau tanya. Insya Allah ada mungkin tiga pertanyaan aja ya. Tiga pertanyaan aja. Silakan mau bertanya. Nanti kalau di sini emang nggak ada mau tanya, bisa di grup aja ya. Insya Allah nanti di grup akan jawab juga. Mungkin sambil nunggu ya. Kalian izin promosi ulang ya. Tadi bagi teman-teman semua yang pengen menghafal, pengen murojaah, tapi nggak ada tempat buat menghafal, nggak ada tempat buat murojaah. Insya Allah kami dari Khadimul Quran ya ada kelas online buat antum ya dengan harga terjangkau. Insya Allah waktunya fleksibel dan juga Insya Allah nanti apa namanya guru-guru pun berpengalaman Insya Allah ya. Tadi bagi teman-teman yang pengen daftar bisa daftarkan diri antum ke nomor admin di 0898 2247 881. Nanti insya Allah info lengkapnya pun kami kirim di grup insya Allah ya. Untuk info pendaftaran kelas tahfidz Qadimul Quran. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan Silakan. dari Kak Rika Ulandari. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara melawan rasa malas dalam murojaah? Oke. Bagaimana cara melawan rasa malas? Oke. Oke, yang pertama yang harus kita pahami bahwa rasa malas itu hal manusiawi. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya rasa malas. Ya. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW sampaikan, ketika aku malam, maka aku beristighfar 100 kali per harinya. Jadi Nabi Muhammad itu punya kebiasaan, ya per harinya itu istighfar 100 kali. Bayangkan, Nabi kita, Nabi Muhammad, seseorang yang sudah dijamin masuk surga, seseorang yang sudah dijamin pasti dijauhkan dari siksa api neraka, yang sudah dikatakan maksum, tidak akan pernah bermaksiat. Tapi beliau senantiasa beristighfar 100 kali. Sementara kita yang banyak maksiatnya, sementara kita yang sering bermaksiat bahkan, ya, yang kita ini jarang ibadah mungkin dan sebagainya, seharusnya kita lebih baik istighfarnya, mungkin sehari 200 kali, mungkin sehari bisa 1000 kali, ya kalau bisa gitu ya. Jadi itu cara pertama. Jadi kita harus memperbaiki istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara berdoa kepada Allah. Ya, jadi kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari rasa malas ini. Lalu kita minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk bisa melawan rasa malas ini. Ya, karena malas itu hal yang wajar, ya. Makanya kita kepada Allah, minta kepada Allah, semoga kita dikuatkan. Terus yang ketiga, kita pun harus memaksakan diri kita. Karena kalau kita nggak paksakan, ya kita akan terus memanjakan diri kita. Maka terus paksakan, insya Allah akan dimudahkan. Jadi itu ya, istighfar, doa, dan juga paksakan. Nah, dan doa ini ada doa khususnya. Salah satu contoh doanya apa? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kalau antum nggak hafal doanya bisa cek di Google. Doa melawan rasa malas dihafalkan silakan.
Jadi ada beberapa contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Ini ada Ustaz. Nih, boleh silakan tuh tadi yang angkat tangan boleh tuh. Oke. Kak Silakan. Um- Umum Fikriya, silakan bisa dibuka mikrofonnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kria dari Jember. Sebelumnya mohon maaf Ustadz jika ini out of the box ya. Jadi gini, gimana, bagaimana kita memilih untuk apa ya, mengutamakan ilmu fikih atau menghafal Al-Quran. Mungkin seperti itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, kita ini nggak boleh membenturkan dua kebaikan. Fikih, kebaikan, dan menghafal kebaikan. Ya, bahkan kalau kita lihat, ya fikih itu kan diambil dari Quran juga. Jadi kalau kita hafal Quran, ya itu lebih bagus kita bisa mengamalkan fikih kita. Apalagi kiroat. Ada juga misalnya beberapa contoh kiroat. Misalnya di surat Al-Maidah ada apa namanya ayat ya ayyuhalladzina amanu apa tuh? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itu ada yang baca wa aydiyakum wa aydikum. Ternyata tuh kalau kita telusuri ketika beda qiraat, kita beda bacaannya, ternyata beda fikihnya pun berbeda. Nah, ini kan kita hanya bisa mendapatkan ketika kita bisa memahami keduanya. Kita paham hafalannya, cara bacaannya, qiraatnya, dan juga kita paham secara fikihnya. Jadi kalaupun disuruh pilih, ya kita nggak bisa milih salah satu, harus keduanya. Fikih penting bagi kita dan Quran pun penting bagi kita. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Cuman untuk kita orang awam, ya kita kan orang awam ya, masalah pribadi, kita ini miskin lah, miskin ilmu. Kita ini nggak masih bisa dibilang jauh lah daripada ulama gitu kan. Nah maka karena kita orang awam, khusus orang Indonesia ya, ya kita ini kan nggak paham bahasa Arab gitu ya. Kita ini banyak nggak pahamnya, nggak ngertinya, maka dengan kita menghafal Quran itu sebagai salah satu ikhtiar kita lah. Ikhtiar kita bisa memahami Quran. Jadi kita menghafal itu apa namanya sembari kita berusaha memahami ya dan juga bisa mengamalkan Al-Quran itu. Gitu ya, semoga dimudahkan. Semoga bisa dijawab. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Kak Amalia Ramadhani, Ustaz. Bagaimana cara membagi murojaah ketika hafalan sudah 10 juz ke atas? Oke, kalau antum masih menghafal ya, maka kalau seperti ini bagusnya itu murojaah per harinya 1 sampai 1,5 juz atau sampai 2 juz. Oke, jadi per hari 2 juz murojaah dan menghafalnya dikurangi, jangan kebanyakan. Karena ada orang yang sudah 10 juz ke atas hafalannya, mereka ini malah fokus ke ziyadahnya, ke menghafalnya. Sampai-sampai dia lupa murojaahnya. Jadi waktu buat murojaahnya kita lebihkan. Misalnya kita per hari ada 3 jam misalnya. Misalnya ya. 3 jam buat Quran misalnya. 3 jam ini 2 jam buat murojaah, 1 jam buat menghafal. Jadi yang benar-benar menghafal 1 jam, sisa yang banyaknya ini 2 jam ini buat murojaah. Jadi intinya waktu murojaahnya harus jauh lebih banyak daripada ziyadahnya. Gitu ya. Jadi kita kejar waktunya. Ya, kita kejar apa namanya? Murojaah mungkin 1 juz sampai 2 juz per harinya gitu ya. Semoga bisa terjawab. Jika ada bertanya dari Nafi'ah. Afwan Ustadz, bagaimana? Apa nih? Dewi boleh dibacakan? Itu Baik, hilang Ustaz. nih. Bagaimana jika hafalan kita sudah terlanjur banyak yang hilang dan ingin mengembalikannya lagi? Apakah kita berdosa jika hafalan kita hilang? Kalau kita hilang hafalannya, maka solusinya apa? Murojaah ulang. Apakah kita berdosa? Berdosa kalau kita sengaja meninggalkan hafal Quran dan kita nggak ikhtiar. Ingat ya, kita sangat-sangat berdosa kalau kita sudah menghafal tapi kita nggak ada niat dan kita nggak berdoa, kita nggak ada usaha, itu yang paling berdosa.
Karena kata Rasul, "Uridat alayya dhunub ummati falam ara dhanban a'zama min suratin aw ayatin min al-Qur'an utiha rajulun thumma nasiha." Kata Rasulullah SAW, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku dan aku tidak melihat dosa yang paling besar, dosa yang paling dahsyat daripada umatku. Itu apa? Ketika dia sudah menghafal ayat-ayat Allah tapi dia sengaja melupakannya. Dia sengaja. Sengaja itu apa? Sengaja nggak murojaah, semoga sengaja bermaksiat, sengaja nggak berdoa, sengaja nggak usah. Pokoknya dia benar-benar nggak berusaha. Yang menyebabkan hilangnya hafalan ini berdosa. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, walaupun ternyata qadarullah hilang hafalan kita, kita nggak berdosa. Karena Allah menilai dari bukan hasil kita, tapi menilai dari ikhtiar kita. Sebagaimana para nabi berdakwah. Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh Nabi Nuh itu berdakwahnya hampir 1000 tahun. Ternyata pengikutnya nggak nyampe 100. Apakah beliau gagal? Enggak. Ternyata Allah itu menilai apa? Menilai usahanya, ikhtiarnya. Maka murojaah pun seperti itu. Walaupun kita murojaah bertahun-tahun, ya berpuluh-puluh tahun, ternyata kita nggak hafal-hafal, ternyata kita nggak lancar-lancar. Tapi kita sudah berikhtiar, maka kita nggak berdosa, justru pahala yang besar kita dapatkan. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Mungkin sekali lagi ya, boleh? Nah, Ustaz, ini dari Kamik dan Ali. Bagaimana caranya, khususnya mahasiswa yang selalu banyak kegiatan, yang mungkin di dalam kampus atau di luar, untuk selalu menambah hafalan, kemudian memurojaah Al-Quran? Adakah tips-tipsnya untuk bisa menghafal dan memurojaah dalam masa kuliah? Barakallahu fikum. Oke, yang pertama, pastikan antum harus punya target yang jelas. Ketika antum di masa-masa kuliah, antum pengen istiqomah murojaah, tapi kalau antum nggak punya target, kalau antum nggak punya tujuan, antum bakal malas-malasan. Tetapi kalau antum punya target, antum punya tujuan, insya Allah Allah mudahkan. Allah akan arahkan antum dalam proses semangat dalam proses murojaah itu. Itu yang pertama. Jadi antum harus ada target, harus ada goals, ada tujuan. Karena kalau antum nggak punya tujuan, ya antum akan berantakan prosesnya. Yang kedua, antum harus punya jadwalnya. Jadi setelah antum punya target, antum harus punya jadwal. Itu penting loh. Jadi antum punya target tapi antum nggak punya jadwal ya sama aja, gitu ya. Jadi pastikan antum punya jadwal yang jelas. Yang ketiga, pastikan antum harus ada guru yang membimbing antum, yang mengarahkan antum. Ketika antum punya guru yang membimbing, insya Allah Allah akan istiqomahkan antum. Dan terakhir, juga pastikan antum harus ada teman yang apa? Menguatkan. Karena kata Rasul, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhal." Kata Rasul, agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Itu kata Rasul. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Kalau teman kita baik, insya Allah kita pun baik. Kalau teman kita rajin merojah, kita pun insya Allah rajin merojah. Tetapi, ya, tetapi kalau sebaliknya, kalau teman kita bermaksiat, seringnya nongkrong, sering bermain game, ya kita pun akan terbawa seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Semoga terjawab ya semua pertanyaan ini. Nanti kalau pertanyaan lagi bisa langsung ke Japri Ane aja atau di grup ya insya Allah ya. Baik, barakallahu fikum. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.